Saya Delima, di sini saya bersama Mas Yudi yang akan memberikan materi mengenai iklan berbayar dari percepat. Mungkin kita langsung saja dimulai ya Mas Yudi. Silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih teman-teman. Ini Minahasa Utara ya, Minahasa Utara. Baik, untuk siang ini melanjutkan dari materi kemarin tentang Instagram marketing, kita akan praktek mengenai iklan berbayar di internet, yang salah satunya adalah menggunakan Facebook Ads. Dan mungkin nanti kita akan langsung fokus di praktek. Pertama adalah cara mengakses iklan berbayar di Facebook Ads. Terus kedua, kita akan praktek mengenai cara top up saldo ya. Terus yang ketiga adalah kita membuat iklan sederhana dan yang iklan di Facebook ya. Dan yang terakhir adalah kita coba beriklan melalui Instagramnya atau Instagram Ads. Baik, saya akan langsung share screen. Nah, sudah kelihatan ya. Ini adalah Facebook saya. Yang pertama, kita akan mengakses iklan. Jika kita belum pernah beriklan, biasanya akan muncul di sebelah kanan atas ini, menu sebelah kanan atas, itu menu, kalau bahasa Indonesia, membuat iklan atau create ads ya. Hanya kalau sudah pernah, seperti saya, karena sudah pernah beriklan, atau mengakses akun iklan, yang muncul adalah menu kelola iklan, seperti yang terlihat di layar ya. Kita klik menu kelola iklan, maka kita akan masuk ke halaman pengaturan iklan. Nah, ini ada informasi atau notifikasi karena kemudian saya gunakan untuk menangkap. Itu adalah kita mencoba untuk top up saldo. Kita akan tempuh cara normal atau cara biasa, yaitu dengan mengklik menu kiri atas ini, menu pengelolaan iklan, lalu masuk ke menu tagihan. Oke, seperti itu. Bisa dilihat ya. Nah, di sini di tagihan ini ada informasi aktivitas penggunaan dana iklan saya dan juga penagihannya. Lalu di sini di sebelah kanan ada menu pengaturan pembayaran, kita klik. Nah, yang harus disiapkan rekan-rekan untuk mengakses fitur iklan ini adalah memang tepat ya. Sebetulnya kali ini saya menggunakan Telkomsel dan lumayan sangat cukup lancar. Nah, ini adalah menunya ya. Kita bisa lihat di sini. Kita akan menambah saldo dengan cara mengklik tombol tambah uang di sini. Di atas ini kelihatan ya. Dan di sini adalah sisa saldo, yaitu Rp0. Saya akan tambah uang melalui menu ini.
Kita tunggu. Nah, untuk menambah saldo di Facebook Ads paling rendah, bisa kita lihat nilainya, paling rendah adalah 74.472 ya, atau mungkin dibulatkan 75.000 lah. Gitu. Ini juga bisa kita ubah, kita sesuaikan dengan top up yang akan kita buat. Minimal 74.000, tapi bisa juga di atasnya, bisa juga jutaan ya. Kita coba dengan misalkan 90.000 seperti ini. Yang kedua adalah metode pembayarannya. Kalau transaksi kita masih coba-coba, atau masih belajar, tahap belajar, atau juga sudah melakukan tapi belum begitu sering, saya rekomendasikan melalui bank transfer atau transfer bank, menu kedua ya. Tapi kalau sudah sering dan menjadi aktivitas harian, agar memudahkan, bisa kita pilih dengan kartu debit atau kartu kredit di atas. Karena ini bisa di-setting auto debit. Baik, saya pilih menu kedua. Lalu klik tombol tambah dana. Klik lanjutkan. Jadi saya akan top up sebesar 90.000. Nah, ini adalah panduan dari Facebook Ads mengenai pembayaran. Bisa melalui dengan metode transfer tadi ya, bisa melalui ATM. Ini caranya, ada 3 langkah. Bisa terbaca ya. Jadi yang pertama adalah pilih menu transfer, terus other bank account, terus juga pilih BCA atau bank lainnya. Terus yang kedua adalah pilih menu transfer. Tahap yang kedua adalah pilih kode bank 013 ya, ketikkan 013 dan langsung ketikkan virtual akunnya. Lalu ketikkan jumlah yang akan kita transfer, yaitu sekitar 90.000, dan lakukan transfer. Atau petunjuk kedua menggunakan mobile banking, seperti yang terlihat di layar. Seperti ini ya, hampir mirip. Juga ada 3 langkah. Kira-kira itu, sesimpel itu. Dan biasanya dalam waktu maksimal 1 jam itu sudah ada notifikasi notifikasi uang berhasil ditransfer dan otomatis saldo akan bertambah. Baik, seperti itu cara menambah saldo. Yang berikutnya adalah kita mencoba praktek membuat iklan ya. Oke, kita masuk ke menu pengelolaan iklan. Ke pengelola iklan ya, halaman yang tadi awal kita akses, kita akan buat iklan. Membuat iklan di Facebook maupun di Google mirip-mirip, walaupun memang bahasa produk iklannya sedikit berbeda, tapi sebenarnya cara kerjanya atau cara penagihannya sama, mirip ya. Nah, ini cara buat iklan. Kita tinggal klik tombol buat, lalu muncul 3 pilihan. 3 pilihan ini bisa dibaca di layar. Ada bagian kesadaran, atau brand awareness ya, terus juga pertimbangan atau engagement, dan juga konversi. Nah, perbedaannya adalah makin secara harga makin ke kanan ya makin mahal ya, atau berbeda, lebih mahal, bukan mahal banget, tapi hanya lebih mahal. Terus
cara kerja untuk kesadaran atau awareness, gambaran kasarnya, walaupun tidak semirip. Kalau kita memiliki kesadaran seperti meminta Facebook untuk membagikan brosur dengan lokasi yang sudah kita tentukan. Misal, saya ingin Facebook membagikan 1000 brosur di sebuah perempatan lampu merah, kira-kira seperti itu, dan Facebook akan melakukannya. Kalau kita memilih pertimbangan, itu seperti meminta Facebook untuk mendatangkan orang ke toko kita. Jadi Facebook hanya akan dibayar jika ada orang yang datang ke toko kita, walaupun mungkin bisa jadi yang datang itu tidak jadi membeli. Pilihan yang ketiga, konversi, itu seperti meminta Facebook mencarikan pelanggan untuk kita. Jadi Facebook hanya akan dibayar berdasarkan produk yang terjual. Kira-kira perbandingan kasarnya seperti itu, walaupun tidak tidak tepat secara utuh ya, tidak tepat persis seperti itu, tapi lebih kurang seperti itu. Jadi kesadaran itu meminta Facebook menyebarkan informasi, pertimbangan meminta Facebook datang ke toko, dan konversi itu meminta Facebook untuk mencari pembeli untuk kita. Dampaknya secara iklan, secara informasi, kesadaran itu akan berdampak pada makin dikenalnya brand kita. Pertimbangan itu makin banyak pelanggan kita atau follower kita. Konversi, makin banyak orang melakukan sesuatu yang kita kendaki, misalkan mengklik tombol pesan atau tombol beli. Oke, kita pilih jangkauan. Untuk uji coba ini kita pilih jangkauan ya. Nah, pertama kita pilih jangkauan, terus kedua kita beri nama di sini, boleh beri nama atau tidak, tapi saya akan beri nama di sini, misalkan untuk memudahkan jangkauan awal September, boleh aja seperti itu, atau apapun yang mengingatkan Anda tentang settingan iklan ini, sehingga ketika ternyata setting iklan ini berdampak bagus bagi bisnis kita, kita jadi ingat atau akan mudah bagi kita menemukan akun yang efektif untuk iklan. Baik, kita bisa lewat langsung, boleh juga dikasih nama lagi ininya, iklannya, tapi saya akan langsung dulu. Setelah memberi nama, yang kedua adalah menentukan setting ya, setting iklannya. Ini default yang diberikan oleh Facebook Ads, kita bisa lewat. Yang berikutnya adalah kita menentukan biaya iklannya. Biaya iklan baik per hari maupun sepanjang waktu. Jadi ada dua metode. Misalkan kita pakai anggaran harian atau anggaran sepanjang masa. Kalau anggaran harian berarti akan ditagihkan per hari maksimal seperti yang kita tuliskan di sini. Kalau anggaran sepanjang masa berarti ini satu paket ya. Misal saya berinvest sekitar 100.000 deh, terserah sampai habis. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kalau anggaran harian, kira-kira maksimal yang bisa ditagihkan adalah sejumlah ini. Saya akan coba dengan nilai, misalkan coba kita pakai nilai 10.000, mau nggak dia? Nah, ternyata dia tidak mau kalau 10.000. Minimal anggaran harian adalah yang disetting adalah 14.766 atau 15.000 lah gampangannya. Nah, kita akan coba di angka 20.000. Oke. Oke ya. Terus mulai kapan? Waktunya tentu saja jangan karena ini jam 13.22 ya, jangan dipaskan seperti ini karena tidak akan jalan, dianggap ini waktunya sudah expired ya. Kita setting jam 14.30 deh, kira-kira itu ya, atau jam 15 malah lebih baik. Nah, apakah perlu ditentukan tanggal akhir sampai tanggal berapa? Oh, sampai 1 minggu deh.
Oke. Dari tanggal 4 sampai tanggal 10 misalkan. Jamnya biarkan jam 00 atau jam 12 malam. Terus yang berikutnya, kita bisa lihat di sini, settingan default ini punya potensi menjangkau 140 juta orang, karena memang belum disetting. Jadi 140 juta orang itu di mana? Ya, kita lihat settingan defaultnya adalah di Indonesia. Kira-kira dengan settingan ini kita bisa menjangkau 140 juta orang di Indonesia. Tentu ini terlalu besar dan tidak spesifik, kita ingin iklan yang spesifik. Nah, kita bisa mengaturnya secara lokasi, pertama itu. Kita edit lokasinya. Nah, misal kita ingin berjualan di lokasi tertentu, tinggal diketikkan di sini ya. Boleh di Minahasa atau di Manado mungkin, atau mungkin jika Manado kan ini ya, apa namanya, atau Minahasa Utara di sini, itu kebanyakan kalau saya lihat adalah dia usahanya itu di bidang wisata ya. Kita bisa target wisatawan yang ada di Bali, boleh saja Denpasar misalkan, atau Bali secara umum ya. Saya ingin wisatawan yang ada di Bali, di Pulau Bali, itu menjadi target pasar untuk berwisata di Minahasa Utara, itu boleh saja. Karena asumsinya wisatawan di Bali mesti juga tertarik ke Minahasa Utara dan mampu membeli paket-paket wisata di Minahasa Utara. Jadi ada dua hal yang harus kita yakinkan terhadap target pasar. Pertama adalah ketertarikan, kedua adalah kemampuan untuk mengeksekusi ketertarikan itu. Jadi percuma kalau hanya tertarik tapi tidak beli, gitu kan, ini logikanya ya. Memang untuk target pasar itu ada pelatihannya sendiri yang kita akan paparkan di pelatihan berikutnya ya, target pasar, terus juga mengemas iklan dan seterusnya. Untuk ini kita lebih ke arah cara beriklan dulu. Nah, saya akan menarget wisatawan yang ada di Bali, umur berapa? Kita asumsikan wisatawan yang memiliki kemampuan untuk memutuskan secara mandiri berwisata ke Minahasa Utara itu misal umur 26 deh. Minimal umur 26. Karena ini sudah terseleksi ya, wisatawan yang datang ke Bali, berarti dia sudah punya kemampuan untuk berwisata. Kita sepakati itu ya. Dan wisatawan yang kira-kira sudah tidak memerlukan atau tidak keuangannya tidak tergantung dengan orang lain. Kira-kira umur 26. Umur-umur yang sudah kerja deh, gitu ya. Sampai misal umur berapa? Kita setting umur 42 misalkan. Ini dari settingan umur. Terus dari settingan ketertarikan. Aduh, sorry, ini kok mengecil. Oke ya. Umur, terus juga bahasanya bisa kita tambah. Misalkan kita ingin selain yang orang wisatawan lokal, juga mungkin kita ingin wisatawan luar negeri, entah dari Eropa atau dari Amerika atau mungkin dari Asia sendiri, Jepang, Cina, Korea. Kita bisa setting di sini dengan men-setting bahasa ya. Bahasanya misal saya tambah Indonesia dulu. Pertama itu. Ini disesuaikan dengan kesiapan kita juga ya. Jangan sampai kita mengundang konsumen yang kita sendiri tidak siap untuk melayani. Secara bahasa, misalkan juga tambahin Inggris US, dan seterusnya. Korea atau Cina, coba kita ini, bahasa Cina. Atau Hong Kong tadi bisa dipilih ya. Misalkan asumsinya Hong Kong lebih besar, silahkan. Terus juga ketertarikan,
Tentu ketertarikannya adalah traveling ya tadi, perjalanan kalau bahasa Indonesianya. Nah ini ada ya. Kita pilih perilaku ya, bukan minat ya. Yang perilakunya dia senang perjalanan. Beda antara perilaku dengan minat. Misal gini, kalau kita cari yang pegawai negeri sipil, tapi di sini keterangannya minat, berarti dia yang minatnya ke hal-hal yang terkait dengan pegawai negeri sipil. Tapi kalau kita betul-betul mencari yang dia PNS, itu perilaku. Kita pilih perilaku di sini. Karena kalau minat belum tentu dia PNS. Oke, perjalanan dan perjalanan petualangan ya, ini bisa diambil. Nah, seperti ini. Kita lihat perubahan angka targetnya masih cukup bagus, jangkauannya hampir 1.970.000, berarti sehat banget. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata di Bali memang banyak wisatawan. Akan berbeda kalau kita mungkin target pulau lain, bisa jadi jauh lebih sedikit. Kita bisa lihat surganya pelancong itu ada di Bali, bisa dilihat dari data ini ya. Nah kalau sudah, kita lanjut. Jadi kita sudah dapat target pasar yang dia merupakan wisatawan yang ke Bali dengan umur tertentu dan minat tertentu. Nah berikutnya adalah kita masuk ke halaman menentukan iklan. Ini nama iklannya kita ini, misalkan boleh pakai video iklan awal September, boleh seperti itu ya. Kita mau coba pakai video. Akun halaman Facebooknya apa, kita pilih. Oke, saya pilih, misalkan untuk iklan, saya pilih trial. Seperti ini ya. Sorry, ini pilih seperti ini. Nah, dan IG-nya adalah praya.lombok. Kebetulan ini adalah akun untuk jualan untuk mempromosikan wisata Lombok yang saya punya. Lalu tapi ini hanya sebagai contoh saja ya. Karena kita lebih fokus membahas bagaimana membuat iklan. Lalu setelah itu kita unggah gambar atau videonya seperti ini. Dengan mengklik ubah gambar, kita cari cari yang video ada enggak ya. Kalau tidak ada, kita tetap gambar ya. Nah ini, misal ini ada gambar ini, video. Oke, kita coba dengan gambar yang pantai ini ya. Nah, dan kita ubah kata-katanya, kita siapkan kontennya. Tentu kontennya harus menarik ya. Usahakan gambar itu punya nilai unik ya. Jadi di internet itu bukan siapa yang paling bagus fotonya, tapi siapa yang paling unik. Usahakan gambar atau konten yang kita posting itu membuat orang berhenti sesaat atau mencuri perhatian ya. Nah, ini saya tulis misalkan ini sekedar tulisan ini ya, untuk contoh saja. Bosan di rumah, namun khawatir COVID misalkan. Yuk, ini ajakan langsung ya. Boleh dengan teknik lain, tapi saya akan mengajak langsung. Yuk berwisata ke tempat kami, ke Lombok misalkan.
tempat yang menarik dengan standar COVID misalkan. Yang standar COVID. Nah, artinya di sini objek wisata yang kami tawarkan sudah menerapkan treatment terhadap COVID ya. Terus kita tambahkan satu link yang kalau orang tertarik dengan iklan saya, dia akan mengklik satu link yang langsung terkoneksi dengan WhatsApp saya misalkan. Seperti ini. Oke ya. Seperti ini bisa dilihat di layar ya. Lalu klik terbitkan. Nah, kira-kira seperti itu langkahnya. Simpel ya, ada 4 langkah ya kalau kita hitung. Pertama, memilih model iklannya. Kita sudah pilih jangkauan. Kedua, memilih anggaran. Ketiga, memilih target pasar. Dan yang keempat adalah menyiapkan konten. Simple. Kita tinggal nunggu approval dari Facebook Ads atau dari Facebook. Baik, sesimpel itu. Mungkin langsung ke Instagram marketing ya Mbak Delima ya. Karena memang rencana saya konten ini untuk didistribusikan di di YouTube ya, biar materinya cukup padat. Jadi saya langsung ke Instagram marketing gitu ya Mbak Delima ya. Boleh, silakan Mas Yudi. Oke, terima kasih banyak. Baik, saya stop share yang di sini. Saya akan masuk ke Instagram marketing. Saya share yang di HP. Nah, baik, sudah kelihatan ya. Kita masuk ke Instagram marketing. Nah, kita fokus di buat iklannya. Pastikan sebelumnya adalah pastikan bahwa Instagram Anda sudah model bisnis. Salah satu cirinya adalah sudah ada tombol promote di setiap postingan Anda. Nah, promote ya. Tinggal diklik saja. Kalau belum ada berarti Instagram Anda masih memakai profil pribadi. Dan itu harus dikonversi dulu. Cara konversinya saya akan tunjukkan di sini ya. Ke setting. Terus pilih akun. Kalau masih pribadi di sini nanti tulisannya switch to professional account. Kebetulan kalau saya sudah Instagram bisnis, jadi tulisannya malah switch to personal account. Intinya nanti Anda tinggal ikuti saja instruksinya sampai 5 langkah, tinggal next seperti itu. Oke, saya anggap sudah Instagram bisnis semua. Saya akan cari postingan yang menurut saya menarik untuk diiklankan. Atau Anda bisa posting yang baru. Saya akan posting yang ini misal. Menurut saya ini menarik misalkan dan juga kemungkinan direspon akan bagus. Walaupun memang dari Instagram sendiri sudah memberikan advice beberapa postingan yang memiliki kinerja yang lebih bagus. Oke, saya akan contohkan cara bikin iklannya. Tinggal klik promote di sini. Terus di sini ada 3 pilihan. Akan dialihkan ke profil kita, artinya begitu orang lihat iklan kita, dia akan beramai-ramai melihat akun Instagram kita, atau akan dialihkan ke website kita. Begitu orang tertarik, maka dia akan mengklik website kita atau link yang kita sertakan di situ. Dan yang ketiga adalah akan langsung menghubungi kita. Untuk kali ini saya akan memilih
ke Instagram saya. Seperti ini, profil kita. Next. Nah, kita akan membuat membuat profil target pasar sama seperti tadi ya, kurang lebih. Nah, pertama adalah kita kasih nama audiensnya, misalkan wisatawan Bali. Saya akan menarget wisatawan Bali untuk menjadi tamu di tempat saya. Oke, lokasinya kita tulis di sini, Bali atau Pulau Bali ya. Ternyata Bali banyak ya. Kota-kota Pulau Bali coba, atau Provinsi Bali. Pulau Bali. Nah ini, region. Jadi seluruh Pulau Bali ya, ini targetnya. Bisa juga pantai tertentu jika Anda paham bahwa wisatawan itu mesti ke pantai itu, dan pantai itu, wisatawan yang ke pantai itu menjadi target yang potensial bagi untuk berkunjung ke tempat kita itu juga bisa. Tapi untuk sebagai contoh, dan bisa beberapa ya, bisa juga target Jogja sebagai contoh ya, Yogyakarta. Penulisannya Yogyakarta. Misal yang datang ke kota Yogyakarta seperti ini, kota ya kalau ini, boleh juga region sebenarnya. Nah, ada 4.700.000 yang potensial. Oke, secara lokasi, dan terus juga interest-nya tadi harus diingat, interest-nya yang traveling ya, perjalanan traveling. Nah, ini banyak ya di sini. Misal kalau memang tempat kita merupakan tempat traveling yang eksklusif, kita bisa pilih yang orang yang tertarik dengan luxury travel seperti ini. Beda jauh ya, dari 4 juta sekian, ternyata yang senang luxury travel, walaupun masih tetap sangat banyak, adalah 180.000. Kalau kita pede, tidak masalah. Kita klik dan di sini untuk interest-nya, walaupun interest bisa banyak ya, ditambah lagi. Terus umur, kira-kira misal umurnya yang umur 32 deh, misal seperti ini. Asumsi kita umur yang 32 sampai 55 itu merupakan pelanggan yang berduit dan seterusnya misalnya. Ada sekitar 51.000, kita bisa kurangi misal, karena ini sudah spesifik ya, wisatawan yang berduit tebal maksudnya. Nah, dari umur 25 deh sampai 55 dan nah, oke. Dan sudah seperti ini saja kira-kira men-setting target pasarnya, dan kita akan ke budgetnya. Misal per hari kita lihat paling minimal di Instagram itu 20.000 dengan target pasar antara 9.600 sampai 25.000. Ini cukup potensial ya. Artinya dengan uang 20.000 kita bisa mendatangkan 1, 2, 10 wisatawan saja yang tadi berduit tebal, itu sudah sangat cukup ya. Oke, kita setting berapa harinya. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan kita melayani wisatawan. Percuma kan datang 100 wisatawan, atau yang tertarik 100 wisatawan, tapi kemampuan kita hanya sekitar 5 wisatawan atau 10 wisatawan, itu kan agak disayangkan. Dan memang sebagai pelaku usaha, tentu kualitas harus kita utamakan. Percuma transaksi besar, tapi ternyata kualitas pelayanan kita jadi berkurang. Nah, ini tentu akan jadi kontraproduktif ya. Kita klik next seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Dan ini hanya peringatan karena memang saldo saya 0 ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai cara menambah budget, terus juga beriklan di Facebook, dan yang terakhir adalah beriklan di Instagram. Nah, secara teknis sebetulnya untuk beriklan sudah selesai ya. Nanti untuk prakteknya kita akan dampingi
Kita akan dampingi ya untuk prakteknya. Dan ini direkam, jadi rekan-rekan bisa akses materi ini di aplikasi baktiumkm.id, baik video maupun materinya. Dan pertemuan berikutnya kita lebih ke kasuistik agar bisa terpakai pelatihannya. Kita lebih ke kasuistik sesuai dengan bisnis dari rekan-rekan. Mungkin itu Mbak Delima yang bisa disampaikan secara teknis ya. Iya. Untuk siang ini. Cukup mudah ya Mas Yudi, mudah. Iya. Juga. Kalau ada yang kurang silahkan. Iya. Sepertinya sih sudah cukup ya Mbak Delima ya untuk jadi panduan ya. Mas, menurut saya. Ya. Oke. Ditanyakan bisa. Mungkin siang ya. Mungkin siang ini cukup ya Mbak Delima untuk materi teknisnya. Iya. Yang cukup. Karena terima kasih banyak. Ya. Ada tambahan lagi nggak kira-kira? Sudah sih kayaknya. Jadi sudah oke. Okay. Terima kasih. Tinggal nanti diedit oleh Mas Nova, nanti diposting di aplikasi Bakti UMKM. Iya. Baik. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Delima. Ya, sama-sama.